tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Sebagai umat Islam yang taat, kita harus meyakini rukun iman, rukun Islam, dan fungsi-fungsi agama. Ini termasuk kepercayaan pada akhir dunia. Itu akan menjadi hari ketika dunia akan dihancurkan dan Allah Ta'ala akan membunuh semua makhluk hidup. Salah satu tanda kiamat besar adalah kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan gelar, di mana imam artinya pemimpin dan Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk. Dalam artian, dia adalah seseorang yang baik agamanya dan akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Nah, berikut ini tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil agama. Muncul di akhir zaman, saat tampak kerusakan di bumi. Hari kiamat itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan penghakiman akan datang. Tetapi dalil menyatakan bahwa akhir dunia akan mendekati bumi yang rusak. Ini bisa berarti bencana alam yang konstan, seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Selain itu, orang juga bertengkar dan berperang tanpa henti. Nah, pada saat itulah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar inilah, Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi, dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas. Maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap dukun yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Eufrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis syahih, bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi adalah orang Arab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Fisik Imam Mahdi berkening lebar dan hidung mancung. Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Imam Mahdi
keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani, yang mana disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis disebutkan, Imam Mahdi dari keluargaku dari putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib, yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian, seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara Rukyan dan Makom. Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Pada akhir zaman, akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat muslim dari kegelapan menuju cahaya. Dibayat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membayat Imam Mahdi secara paksa. Maka dia dibayat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Hadis riwayat Tabrani. Datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Mekah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur, diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Setelah wafatnya Dajjal, umat Islam menjadi semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun setelah itu, muncullah tentara Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk bersembunyi membawa umat muslim menuju Gunung Atur di Palestina. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata
dan salah dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.